Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari tentang terkait hakikat manusia yang dipresentasikan oleh Muhammad Rafi Fathur Rahman. Hakikat manusia ya, kita adalah manusia dan Allah menciptakan sebenarnya bukan hanya manusia, ada jin, ada malaikat. Malaikat Allah ciptakan patuh selalu kepadanya karena hanya diberikan akal, sementara jin dan manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah Subhanahu wa taala akal dan nafsu. Kemudian binatang itu diberikan Allah nafsu saja, dan tumbuh-tumbuhan Allah tidak memberikan apa-apa, hanya sekadar untuk kebutuhan manusia. Terkait dengan manusia dan jin ini memang agak unik, dia diberikan akal dan nafsu. Tapi bedanya adalah kalau manusia dia diberikan pedoman hidup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan diutusnya Rasul, dan diberikan kepada Rasul itu kitab atau pedoman hidup. Tidak ada, dan ini tidak ada di golongan jin. Jin tidak diberikan kepada mereka Rasul, diberikan kepada mereka kitab secara langsung, tapi jin malah belajar kepada manusia kalau dia kepengen tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu tentang pedoman hidup. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang sempurna. Walaqad karamna bani Adam, manusia diciptakan, dimuliakan. Kami telah memuliakan anak keturunan Adam alaihi salam. Karena manusia ini yang pertama Allah ciptakan adalah Adam alaihi salam. Itu manusia pertama diciptakan. Kemudian diciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa maka lahirlah manusia-manusia berikutnya. Manusia ini jika dia bisa mempergunakan akalnya dan akal dan nafsunya tunduk kepada akalnya, maka dia melebihi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu atau tidak diberikan tantangan, tapi manusia diberikan tantangan, dia lolos dari tantangan tersebut. Maka orang yang lolos dari tantangan tersebut wajib dipuji, harus dipuji. Itu manusia. Sebenarnya apakah nafsu salah? Tidak sebenarnya. Nafsu itu tidak salah. Nafsu itu malah membuat manusia kreatif. Kalau malaikat, apa yang Allah perintahkan itu yang dikerjakan. Mereka tidak punya kreativitas. Tapi kalau manusia punya kreativitas, diberikan satu, tapi dengan nafsu atau keinginan, maka bisa jadi dari satu berkembang menjadi 10. Manusia Allah ciptakan hanya Nabi Adam, tapi dengan kreativitas atau dengan keinginan. Adam kepengen pasangan, diciptakan Hawa dengan keinginan, maka jadilah manusia berikutnya. Itu dari segi perkembangan manusia. Tapi dari sisi ini juga, misalnya Allah ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi atau memakmurkan bumi ini. Makmur bumi ini bisa jadi makmur, bisa juga hancur ya, gara-gara nafsu ini. Kalau seandainya manusia bisa mengelola bumi ini dengan baik, maka bumi ini akan bagus gitu. Kita lihat di suatu daerah misalnya, bumi itu awalnya hanya hutan, tapi dikelola dengan bagus, dibuat permukiman yang sangat indah gitu kan. Kemudian dibuat taman-tamannya, dibuat taman permainannya, segala macam. Awalnya hanya pohon-pohon besar, tapi habis itu digarap dengan baik, tapi tetap menjaga sirkulasi udara segala macam, menjadi indah sebuah negeri. Tapi kita lihat juga negeri sebuah daerah gitu, yang awalnya mungkin juga sama-sama dari hutan, habis itu dibuat pemukiman, kemudian di pemukiman itu ternyata ada sungai gitu kan, tapi sungai bukan dijadikan tempat untuk mendapatkan air bersih, malah sungai tempat buang sampah. Makanya terjadilah kerusakan, terjadilah banjir, terjadi segala macam. Jadi dari nafsu ini dua kemungkinan bisa baik, kemungkinan bisa buruk. Sebenarnya begitu. Jadi manusia ini punya pilihan apakah dia ingin menjadi orang baik atau ingin menjadi orang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang melakukan kebaikan
itu pahala, itu kenikmatan. Ada nikmatnya melakukan kebaikan itu. Melakukan keburukan juga ada nikmatnya. Bedanya mungkin kalau melakukan keburukan, nikmatnya mungkin cepat didapatkan. Misalnya minum khamar atau ekstasi, sabu-sabu, pacaran misalnya, itu nikmatnya cepat dapat. Tapi penyesalan setelah itu penyesalan yang begitu panjang. Kalau melakukan kebaikan, nikmatnya lama mungkin dapat. Misalnya belajar gitu. Lama mungkin terasa nikmatnya. Tapi nanti ketika sudah S1, tamat 1, tamat S2, sama S3, nanti beda dengan orang yang tidak belajar. Tapi dengan waktu yang sangat panjang tersebut, lama dapatnya. Tapi setelah dapat nikmat juga gitu. Nikmat juga karena orang berilmu lebih diutamakan daripada orang yang tidak berilmu. Begitu juga misalnya nikmat ibadah, sholat, puasa, lama dapatnya. Tapi kalau sudah dapat, akan mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita terserah, mau cari baik atau mau cari buruk terserah. Mau dapat kebaikan boleh, mau dapat keburukan juga bisa gitu. Nah, semuanya Allah izinkan, melakukan baik, melakukan buruk Allah izinkan. Tapi iya, gitu. Tapi kita tidak menginginkan izin Allah. Bukan kita mencari izin Allah, tapi yang kita cari selama di dunia ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau bertanya kita, kalau kita doakan itu, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, Tuhan engkau tujuan hidup, ridhomu yang kami harapkan. Ini bukan izin, Allah semuanya izin. Melakukan perbuatan baik, Allah izin. Banyak juga orang yang melakukan perbuatan baik, banyak juga orang melakukan perbuatan buruk, Allah izin saja. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan orang yang melakukan perbuatan buruk? Jawabannya tidak. Makanya tergantung kepada manusia. Makanya nanti manusia ini bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Masuk surga kalau dia melakukan kebaikan selama di dunia, masuk neraka kalau dia melakukan keburukan di dunia. Jadi asal-usul manusia sudah jelaskan. Kenapa Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah kemarin kita sudah bahas ya. Kita diciptakan Allah ibadahnya dua gitu. Ibadah mahdhah atau ibadah yang ditentukan Allah waktunya seperti sholat, itu tidak lama, cuma 5 kali dalam sehari semalam. Satu kalinya mungkin zuhur 10 menit, asar 10 menit, 5 kali misalnya 50 menit. Lebihnya itu 23 jam itu kita boleh berekspresi sendiri, asalkan semua yang kita lakukan itu yang bukan ibadah yang Allah khususkan tersebut diniatkan karena Allah. Walaupun sebenarnya efeknya buat kita seperti tidur, makan, kerja, efeknya buat kita, tapi diniatkan kepada Allah, maka Allah itu jadikan sebagai pahala. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kemarin kita pelajari. Makannya adalah makanan yang Allah sediakan, kemudian pakaiannya adalah pakaian yang Allah sediakan, kita tinggal mengolah saja. Semuanya Allah yang kasih. Jadi kalau memang Allah yang kasih semuanya, berarti siapa yang patut kita sembah? Ya dialah yang mengasihi semuanya. Toh menyembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kita di luar dari kemampuan kita. Tidak terlalu berat lah ibadah itu. Puasa sebenarnya sebulan aja. Zakat kalau ada duit. Itu pun untuk orang lain juga. Haji juga kalau ada duit dan kesempatan untuk berangkat. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mestilah kita sembah. Kalau tidak, kepada siapa kita akan menyembah? Kalau menyembah kepada selain Allah, ini namanya salah kaprah. Masa yang menciptakan kita, yang mengasihi semuanya, dari semuanya itu adalah Allah, kemudian kita sembah selain pada Allah gitu. Ini namanya salah kaprah. Kita aja kalau dibaikin sama orang, kita harus terima kasih sama orang. Bentuk terima kasih kita kepada Allah adalah beribadah kepadanya. Toh ibadah itu akan kembali lagi kepada kita. Berupa apa? Berupa surga yang balasannya berlipat-lipat dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita ini tidak seberapa dengan ganjaran yang Allah sediakan nanti di dalam surga. Itulah komentar saya dari ini slide ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.